Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Lina Tasya Marbun dengan NPM 251010011. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi HAM atau yang biasa kita kenal dengan hak asasi manusia dalam perspektif hukum tata negara. Materi yang saya sampaikan ini sangat penting karena HAM merupakan salah satu unsur utama dalam negara hukum yang demokrasi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Indonesia menganut sistem demokrasi. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Perlu kita ketahui bahwasanya hak-hak tersebut bersifat universal, artinya berlaku bagi semua orang tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun status sosial. Karena HAM melekat pada manusia, HAM tidak dapat dicabut atau dihilangkan secara sewenang-wenang oleh siapapun dan pihak manapun. Dalam hukum tata negara, HAM memiliki hubungan yang sangat erat dengan konstitusi. Konstitusi sendiri berfungsi sebagai hukum dasar yang mengatur organisasi negara sekaligus menjamin dan melindungi hak-hak warga negaranya. Oleh karena itu, keberadaan HAM dalam konstitusi merupakan bentuk komitmen negara untuk menghormati martabat manusia dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Di Indonesia, pengakuan dan perlindungan HAM telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pada pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Namun, sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pengaturan HAM masih sangat terbatas. Setelah amandemen, jaminan HAM menjadi lebih lengkap dan komprehensif, sehingga memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi warga negara. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa hak yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, antara lain, yang pertama, hak untuk hidup, yang diatur dalam pasal 28A. Setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya. Yang kedua, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan yang diatur dalam pasal 28B. Yang ketiga, hak memperoleh pendidikan di mana yang kita ketahui bahwasanya setiap orang dan setiap manusia yang hidup dan tinggal di Indonesia memiliki hak untuk diberikan hak dalam pendidikan, mengembangkan diri, dan mendapatkan manfaat ilmu pengetahuan serta teknologi sebagaimana diatur dalam pasal 28C. Yang keempat, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, sebagaimana tercantum dalam pasal 28B. Yang kelima, hak atas kebebasan beragama, berpendapat, berserikat, dan berkumpul yang merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Indonesia terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama. Selain itu, masyarakat juga memiliki hak atas kesejahteraan, kesehatan, lingkungan hidup yang baik, serta hak memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selain diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, HAM juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Undang-undang ini memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai berbagai hak yang dimiliki setiap warga negara serta kewajiban negara dalam melindungi hak-hak tersebut. Secara umum, HAM dapat dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, hak sipil dan politik, seperti hak memilih dan dipilih dalam pemilu, hak menyampaikan pendapat, hak memperoleh perlindungan hukum, dan hak atas kebebasan beragama. Yang kedua, hak ekonomi, yaitu hak yang berkaitan dengan pekerjaan dan penghidupan yang layak, termasuk hak memperoleh upah yang adil. Yang ketiga, hak sosial dan budaya, seperti hak mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, serta hak untuk mengembangkan budaya dan identitas sendiri. Yang keempat, hak atas keadilan, yaitu hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan memperoleh proses peradilan yang adil seadil-adilnya. Dalam negara hukum, perlindungan HAM tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh lembaga negara. Lembaga legislatif bertugas membuat peraturan yang menjamin HAM, lembaga eksekutif bertugas melaksanakan kebijakan yang menghormati HAM, dan lembaga yudikatif bertugas menegakkan hukum serta memberikan keadilan apabila terjadi pelanggaran HAM.
Sedangkan untuk mendukung perlindungan HAM di Indonesia, dibentuk pula Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau yang biasa kita kenal dengan Komnas HAM. Lembaga ini memiliki tugas melakukan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi terkait permasalahan HAM yang terjadi di masyarakat. Meskipun berbagai aturan dan lembaga telah dibentuk, pelanggaran HAM masih sering saja terjadi. Contoh pelanggaran HAM dapat berupa diskriminasi, kekerasan, penyiksaan, pembatasan kebebasan berpendapat secara melawan hukum, hingga pelanggaran HAM berat seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Oleh sebab itu, perlindungan HAM memerlukan peran aktif dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Setiap warga negara harus memahami hak-haknya agar mampu melindungi diri dari tindakan yang melanggar HAM. Di sisi lain, masyarakat juga harus menghormati hak orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Perlu dipahami bahwa HAM bukanlah kebebasan yang tanpa batas. Dalam pelaksanaannya, setiap orang memiliki kewajiban untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain. Hal ini ditegaskan dalam pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa penggunaan hak dan kebebasan harus memperhatikan nilai moral, agama, keamanan, ketertiban umum, serta hak-hak orang lain. Dengan demikian, keseimbangan antara hak dan kewajiban menjadi hal yang sangat penting, karena setiap orang berhak memperoleh kebebasan, tetapi juga wajib bertanggung jawab atas penggunaan kebebasan tersebut. Di mana dapat kita simpulkan bahwasanya hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan dijamin oleh konstitusi. Dalam hukum tata negara, hak asasi manusia menjadi landasan penting bagi penyelenggaraan negara hukum yang demokrasi. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM, sedangkan masyarakat memiliki kewajiban untuk menghormati hak sesama. Dengan perlindungan HAM yang baik, diharapkan dapat tercipta kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, aman, dan sejahtera. Prinsip negara hukum ternyata mengandung beberapa unsur penting, yaitu supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, perlindungan HAM, peradilan yang bebas dan tidak memihak, dan pembatasan kekuasaan pemerintahan. Tanpa perlindungan HAM, konsep negara hukum tidak dapat berjalan secara sempurna. Tentu saja banyak sekali tantangan dalam penegakan HAM di Indonesia. Meskipun perlindungan HAM telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, masih adanya kasus diskriminasi terhadap kelompok tertentu dalam masyarakat. Kedua, rendahnya kesadaran hukum sebagian masyarakat mengenai hak dan kewajiban. Ketiga, adanya kesenjangan sosial dan ekonomi yang dapat menghambat pemenuhan hak-hak dasar warga negara, seperti pendidikan dan kesehatan, di mana tidak dapat kita pungkiri bahwasanya desa-desa ataupun wilayah tertentu yang tidak terjamah oleh pemerintah masih hidup dalam kesulitan, entah itu dalam bentuk pendidikan ataupun ekonomi. Keempat, perkembangan teknologi informasi yang menghadirkan tantangan baru seperti penyebaran ujaran kebencian, pelanggaran privasi, dan penyalahgunaan data privasi. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga negara, dan masyarakat untuk mewujudkan perlindungan hak yang lebih efektif. Saya juga akan membahas HAM di era digital. Pada era digital saat ini, HAM tidak hanya berkaitan dengan kehidupan fisik, tetapi juga kehidupan di ruang digital. Setiap orang memiliki hak untuk memperoleh informasi, menyampaikan pendapat, serta mendapatkan perlindungan atas data pribadinya. Namun, penggunaan media sosial juga harus dilakukan secara bertanggung jawab. Kebebasan berekspresi tidak boleh digunakan untuk menyebarkan fitnah, hoax, ujaran kebencian, ataupun tindakan yang merugikan orang lain. Dengan demikian, perlindungan HAM di era digital harus diimbangi dengan kesadaran masyarakat untuk menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Sebagai mahasiswa juga, tentunya mahasiswa memiliki peran dalam menegakkan hak asasi manusia, yaitu adalah kita memiliki peran penting dalam menegakkan dan mengembangkan nilai-nilai HAM di lingkungan sekitar. Peran itu sendiri dapat terwujud dengan menghormati perbedaan pendapat, menolak segala bentuk diskriminasi, menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran,
menggunakan kebebasan berpendapat secara bertanggung jawab, berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang mendukung penghormatan terhadap hak-hak sesama. Mahasiswa sebagai agen perubahan diharapkan mampu menjadi contoh dalam menerapkan nilai-nilai hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Baik, demikian materi mengenai hak asasi manusia dalam perspektif hukum tata negara yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kurangnya materi yang saya sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.